Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas polemik pagar laut. Sejumlah anggota mempertanyakan pengawasan KKP kenapa pagar laut dapat membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran untuk membahas keberadaan pagar laut. Rapat kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPR, Titi Soeharto. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB, Daniel Johan, heran kenapa pagar laut bisa membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Daniel Johan juga mempertanyakan kenapa pelaku pemasangan pagar laut belum terungkap. Sampai sekarang itu pelakunya juga masih belum secara terang ya dijelaskan. Ya. Mana kita meyakini KKP punya kemampuan menjaga laut kita di se-Indonesia, kita negara kepulauan. Yang di depan mata aja kita kecolongan. Ya, sementara memang anggaran untuk pengawasan sangat kecil yang selalu kita ungkapin. Ya, untuk keliling buat beli solar aja sulit. Ya, sehingga kita maklumin juga kalau misalkan pembongkaran itu nggak bisa cepat. Ya KKP anggarannya juga dari mana untuk membongkar? Membongkar itu kan nggak murah. Katanya malah lebih mahal daripada memasang. Makanya kenapa harus ada. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Arif Rahman, menyarankan harusnya ada koordinasi lintas kementerian agar aturan dasar pemanfaatan ruang laut tidak tumpang tindih. Nah kan pagar laut itu, Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut, Pak. Tapi kan gini, ya. mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari, Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, ini yang perlu, jangan sampai Bapak setelah ini akan capek klarifikasi masalah pagar-pagar ini, Pak. Karena ini tiba-tiba habis dicek muncul di Surabaya. Nanti habis ini di Makassar pasti ada. Ini akan selalu muncul. Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut, Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah, gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Belum sarapan, Pak. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kementeriannya telah bekerja sesuai kewenangan dan dasar regulasi. Saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Contoh misalnya kita kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif, apakah ada pengajuan KKPRL, ataukah mungkin sedang proses, ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu. Karena Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas, dan transparan mengenai pagar laut. Tim TV One mengabarkan. Apa hasil rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono? Ya, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Haidar Fasyal. Fasyal, apa hasil dari rapat kerja DPR RI dengan Kementerian KKP? Ya baik,
Andro, Putri, dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa untuk rapat kerja yang dilakukan Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta dengan jajarannya Sakti Wahyu Trenggono ini memang sudah berakhir beberapa saat lalu, di mana untuk rapat sendiri sedikit kami informasikan tadi dimulai sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 3 jam lamanya. Dan memang rapat kerja ini digelar begitu sengaja untuk memperdalam terkait dengan pemagaran laut yang terjadi di perairan Tangerang, Banten, serta juga dengan adanya isu-isu aktual lainnya. Nah, tadi di dalam rapat kerja tersebut, Sakti Wahyu Trenggono di hadapan legislator Komisi 4 mengakui bahwa pihaknya kecolongan terkait dengan adanya pemagaran laut yang terjadi di perairan Tangerang, Banten. Dan juga namun dirinya mengatakan bahwa saat ini setelah pihaknya mengetahui adanya pemagaran tersebut langsung melakukan tindakan cepat dengan melakukan penyegelan, dan kemarin pun sudah dikatakan oleh dirinya bahwa pihaknya bersama dengan instansi terkait lainnya ini telah melakukan pembongkaran sebanyak 5 km dari 30 km lebih pemagaran laut yang dilakukan. Nah, sisanya ini dikatakan akan dilakukan secara bertahap dan ia pastikan akan nanti dilakukan pembongkaran secara tuntas. Nah, kemudian daripada itu, Andro, Putri, dan juga pemirsa, ia juga menegaskan dalam rapat kerja tersebut bahwa secara peraturan perundang-undangan ini memang tidak diperbolehkan ada sertifikat hak milik atau SHM dan juga hak guna bangunan atau HGB untuk area di atas laut. Nah, tadi juga tentunya para legislator Komisi 4 mencecar sejumlah pertanyaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan. Namun beberapa yang menarik perhatian saya ini tadi disampaikan oleh politikus PDIP, Sony Tridana Paramita, di mana ia bertanya-tanya kepada para jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan bagaimana bisa pagar laut tersebut baru terungkap setelah saat ini, padahal besarannya panjang itu hingga mencapai 30 km lebih. Dan juga tadi sempat ditanya juga, dicecar terkait dengan siapa dalang dibalik pemagaran laut ini. Para legislator tersebut menanyakan hal tersebut kepada Sakti Wahyu Trenggono dan ditanggapi oleh beliau bahwa memang untuk adanya pemagaran laut dirinya mengatakan bahwa ia kecolongan dan mengakui hal tersebut, dan ia mengatakan bahwa pihaknya kecolongan karena keterbatasan sarana dan prasarana selama ini. Oleh sebab itu tadi disampaikan juga di hadapan para legislator bahwa ia mengajukan untuk adanya penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk terkait dengan pengawasan ini bukan semerta-merta hanya tanggung jawab pihaknya saja, melainkan juga instansi lainnya seperti contohnya juga pemerintah daerah. Dan juga sedikit Andrew dan juga pemirsa, ia juga mengatakan terkait dengan siapa dalang dibalik pemagaran tersebut, dikatakan juga bahwa ia akan mengungkapkan, maksud kami pengungkapan dalang dibalik pemagaran laut tersebut ini masih didalami oleh pihaknya dan juga beserta dengan Kementerian ATR BPN. Dan begitu nanti pelakunya teridentifikasi, mereka akan dikenakan denda administratif, di mana untuk dendanya sendiri dikatakan dalam forum yang berbeda ini sebesar 18 juta per kilometer. Namun jika ada unsur pidana itu akan menjadi ranah pihak kepolisian. Untuk sementara demikian Andro dan juga Putri, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal mengabarkan langsung dari gedung DPR RI.